Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini kita membahas informasi terbaru ya. Kali ini info terbaru kita dapat dari BEM UI. Ketua BEM UI dicopot dengan tidak hormat. Kita lihat ya gimana kabarnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Melkisedek Huang dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini seiring beredarnya kabar di media sosial terkait dugaan kekerasan seksual. Kepala Biro Humas UI, Amelita, dalam keterangannya membenarkan penonaktifan Melki mengenai kasus yang berkembang. Ia menyebutkan jadi ranah Satgas PPKS UI. Pemberhentian Melki tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua BEM UI 2023, Shivya Nindya. Nama Melki mencuat seiring dengan sikap kritisnya terhadap DPR hingga putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan syarat usia Capres dan Cawapres. Sebentar. Gini Mas, sekarang Mas bilang Mas mahasiswa. Kasih lihat ke kami, mana kartu mahasiswanya? Oh, saya juga ingin mempertanyakan mana kartu pengacara kamu. Ayo. Tunjukkan mana mahasiswamu. Mana kamu? Udah diperiksa. Kamu tahu, rektor kamu tahu. Nih ya, saya udah di pengadilan. Izin, dengar dulu. Jangan bangun mahasiswa kamu. Ini bahasanya boleh dipotong. Klien Bapak. Ini berita adalah sumpah advokat saya. Warga negara Indonesia. Silakan dipotong. Ini Iya, kamu nyuarakan aspirasi. Mahasiswa mana? Mana mahasiswa kamu? Saya dari aliansi. Jangan bikin malu mahasiswa. Mana suratnya, mana? Kamu mana? Bikin bangga kampus kamu. Suratnya supaya bangga, kampus kamu. Mana? Tunjukkan. Mana? Bayaran. Presiden BEM UI Feral Uzil mendapat 11 jahitan di tangannya yang robek saat mencoba melewati pagar beton berduri untuk menyeberang ke jalan tol. Sementara itu, Koordinator Pusat BEM SI sekaligus Presiden BEM UB Satria Naufal mengalami luka ringan pada bagian perut. Dikutip dari Kompas.com, mereka terpaksa menyeberangi jalan tol karena terjebak di kepung aparat dan tembakan gas air mata. Tahu dong dia ini siapa? Sudah pasti Ketua BEM UI, atau sekarang sudah menjadi ex-Ketua BEM UI. Namanya sempat viral di media sosial lantaran keberaniannya berdemo di gedung DPR layaknya orang intelek. Bahkan saking beraninya, si Ketua BEM pada masa itu bilang bahwa DPR adalah Dewan Pengkhianat Rakyat. Tapi kok sekian lama tidak terdengar lagi suaranya? Lah, tiba-tiba mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Bentar, ini gimana konsepnya ya? Dulu mengkritik habis-habisan, bilangnya bahwa apa yang dikerjakan oleh para anggota DPR itu sama sekali tidak mewakili rakyat. Bahkan menyebutkan kalau DPR adalah Dewan Pengkhianat Rakyat. Atau mungkin memang semua pendemo ya pada akhirnya akan berlabuh di gedung DPR. Kita nggak usah tutup mata ya, kalau misalnya memang banyak banget si pendemo pada masanya pun sekarang sudah menjabat di gedung DPR, sudah uncang-uncang kaki, sudah memiliki kekuasaan yang berdalih ingin mengaspirasikan suara rakyat. Padahal sempat bilang bahwa kinerja pemerintahan pada masa ini adalah pekerjaan yang paling buruk, terutama dengan adanya RUU baru Omnibus Law yang katanya memang ditentang banget sama para mahasiswa yang suka banget demo, nggak tahu apa junjungannya. Padahal rakyat merasa baik-baik saja gitu. Dan mereka mengatasnamakan rakyat yang mana? Bukan tanpa sebab gue ngomong kayak gini, karena memang dari hasil survei kelembagaan tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya Jokowi dan kepemerintahan saat ini itu mencapai 82%. Tapi kalau misalnya ada yang menyatakan bahwa kinerja dari pemerintahan saat ini kurang, itu artinya mereka ada dalam bagian 18%-nya tersebut.
Bahkan grafiknya pun juga bisa terbilang konstan gitu, statis gitu ya, berada di angka lebih dari 50% setiap tahunnya. Ya oke lah, mungkin ingin beraspirasi lebih, mungkin akan bisa lebih didengarkan apabila dia langsung terjun ke dalamnya, terjun ke dalam gedung DPR, terjun sebagai legislatif. Kalau emang begitu, kita lihat aja apa sih yang bisa dilakuin oleh ex BEM UI ini di gedung DPR. Aku Gibran Muhammad Nur, bukan Gibran. Kalau Gibran kan anak haram konstitusi. Kalau saya alhamdulillah bisa menang ketua BEM tanpa bantuan paman. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden hanya beliau yang seculas dan seraja Jawa ini. Several months later. Berikutnya, Wakil Ketua Harian Gibran Muhammad Nur. Usianya termuda, baru 23 tahun dan belum lulus S1. Sedang belajar menjadi mahasiswa di Fakultas Peternakan UGM. Nah, Gibran ini mantan Presiden BEM UGM yang terkenal sekali karena pasang sebaliho besar di depan UGM, Pak Jokowi alumni paling memalukan. Sabar, nggak apa-apa. Sudah tenang saja. Ya, demokrasi. Saya dulu waktu mahasiswa juga kayak kamu kok. Iya, tapi dengarkan dulu. Saya juga kayak kamu, tapi kita mendengarkan, saling menghormati ya. Duduk dulu. Karena saya menghormati Anda harus menghormati kami. Kami akan jawab, Anda tidak perlu teriak-teriak. Saya akan kasih waktu khusus buat Anda, Bung. Bung, halo Bung. Saya akan kasih waktu Anda setelah ini. Silakan duduk. Duduk aja. Duduk, nggak apa-apa. Saya dulu waktu semester 2 juga kayak Anda. Ada yang punya cita-cita kerja di luar negeri nggak? Apa Pak? Coba. Itu yang pengen ke luar negeri kemana? Pengen kerja di mana? Langsung berdiri Bang. Masih SMA ya yang pengen itu ya? Itu. Pengen kerja di mana? Terima kasih teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Samuel Selanjutnya. Saya adalah siswa kelas 11 di Semarang Beliau dengan sesuatu berdebat. Jadi saya bukan kerja sih dari tempatnya, tapi ingin mewakili Indonesia. Jadi pengen jadi seorang diploma. Oh, diploma. Kenapa diploma? Kenapa jadi diploma? Karena yang pertama tentunya ya saya sudah kenal ini sebelumnya Mas Budi. Saya sudah kenal dan juga sudah mengeksplor passion saya, dan juga saya sangat bercita-cita, sangat pengen berkontribusi dengan negeri dengan menjadi perwakilan Indonesia bagi kancah internasional. Negara mana yang pengen dituju? Kalau negara mana, sebenarnya pengen banget di Spanyol. Oh, Spanyol. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oh, oke. Yang lain lagi, ada yang pengen kerja di luar negeri? Bapak Cawapres kita secara langsung.
ya kan, nggak ada apa-apanya, ya kan, hanya karena anaknya Jokowi dihina, diejek, ya kan, Anda ikuti kan, ternyata tampil dengan menurut saya, kalau saya guru yang harus kasih nilai, saya kasih nilai 9,9. Kalau nilai 10 hanya untuk Allah SWT. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.